Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Vivi di pelajaran PKPH. Nah, hari ini Bu Vivi akan menjelaskan pertama adalah rundown kompetensi dasar atau kompetensi dasar KD apa saja yang akan kita tempuh selama 2 semester ke depan. Jadi ada 9 KD di sini, itu ditempuh 2 semester, jadi kita akan bagi 2. Yang pertama ada hasil perkebunan rempah dan bahan penyegar, kemudian ada perkebunan kopi, coklat, teh, karet, analisa produk usaha hasil perkebunan, dan pemasaran. Jadi kemungkinan besar KD 3.1 sampai 3.5 akan kita tempuh di semester ini. Langsung saja ke KD yang pertama, yaitu KD 3.1 menerapkan pengolahan hasil perkebunan tanaman rempah dan bahan penyegar. Nah, sepintas kalau kalian mendengar mengenai herbal dan rempah, itu banyak sekali orang-orang yang tidak bisa membedakan. Padahal pada dasarnya herbal dan rempah itu adalah kata dengan makna yang berbeda. Jadi kalau herbal itu mengacu pada bagian tanaman hijau atau berbunga yang berdaun, baik segar ataupun dikeringkan. Biasanya dikenali pemanfaatannya itu untuk menjaga vitalitas tubuh, untuk penyembuhan aneka ragam penyakit juga. Sementara rempah biasanya itu bentuknya adalah dikeringkan dan diproduksi dari bagian lain dari tanaman, termasuk biji, kulit kayu, akar, buah, dan seringkali juga digunakan untuk dijadikan jamu, kosmetik, atau antimikroba. Kalau belum paham juga, kalian baca lagi baik-baik pengertiannya, kemudian pahami ya. Nah, pengolahan tanaman rempah di Indonesia dari zaman dahulu kala itu terkenal sekali kaya akan rempah-rempahnya, sampai beberapa kali kita dijajah karena kekayaan rempah-rempah kita. Yang dulu udah pernah belajar sejarah udah pasti tahu dong cerita tentang itu. Nah, kekayaan alam berupa rempah itu dalam keseharian kita seringkali digunakan untuk memasak, kemudian bahan membuat jamu, kosmetik, obat, dan lain sebagainya. Rempah-rempah itu bersifat sangat aromatik, artinya punya aroma yang khas. Karena di dalam rempah-rempah itu ada kandungan minyak atsiri yang tinggi dan komponen cita rasanya spesifik. Jadi kita sudah sangat mengenali dari aroma dan rasanya itu jenis rempah apa, begitu maksudnya. Nah, rempah itu selain diolah sebagai bumbu masakan juga diolah jadi minyak atsiri yang nilainya sangat mahal di pasaran. Minyak atsiri itu apa? Kita tidak akan pelajari di KD kali ini, kita akan pelajari di mata pelajaran yang lain. Nah, akhir-akhir ini pengembangan rempah sebagai komoditi atsiri semakin gencar karena punya harga jual yang sangat mahal memang di dunia. Pengertian dan pengelompokan rempah. FAO pada tahun 2005 mengeluarkan pengertian mengenai rempah. Jadi, rempah itu adalah bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu, penguat cita rasa, pengharum, dan pengawet makanan yang digunakannya hanya terbatas. Jadi tidak dalam porsi yang sangat banyak begitu. Nah, rempah sendiri itu jenisnya dibedakan menjadi 5. Ada rempah yang berasal dari umbi, biji, kulit batang, bunga, dan buah. Nah, yang berasal dari umbi itu apa saja? Contohnya jahe, temu ireng, kunyit, kencur, dan lain sebagainya, masih banyak sekali ya. Kemudian yang dari bunga itu contohnya bunga cengkeh, kemudian buah merica, kayak gitu ya. Ini kalian bisa baca sendiri kelanjutannya. Nah, kalau pengelompokan rempah secara konvensional, jadi tadi ada pengelompokan berdasarkan dari mana rempah itu berasal.
Kalau ini pengelompokan rempah berdasarkan jenis rempah pedasnya atau rempah pedas sedang, aromatiknya, daun atau sayuran aromatik. Contohnya juga sudah sangat jelas di sana, misalnya rempah pedas itu cabai, lada hitam, jahe. Itu kan rasanya pedas gitu ya. Tapi kalau pedasnya sedang itu kayak paprika, ketumbar. Nah, ini tergolong rempah pedas sedang. Komoditas utama rempah-rempah di Indonesia yang sangat mahal di pasar dunia itu ada lada, cengkeh, pala, vanili, dan kayu manis. Tapi jenis rempah ada banyak sekali ya, bukan hanya ini. Sepintas saya akan menjelaskan beberapa saja dari jenis-jenis rempah tadi, seperti lada misalnya. Lada ini nama ilmiahnya adalah Pipernicum L, termasuk tanaman herba tahunan yang tumbuhnya memanjat. Dihasilkan biasanya di Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Kalimantan Barat. Apa artinya di wilayah yang selain wilayah ini tidak ada? Ada, tapi paling banyak daerah penghasilnya di wilayah yang saya sebutkan tadi. Nah, hasil pengolahan lada itu biasanya berupa lada hitam dan lada putih. Nah, sekarang kalau cengkeh nama ilmiahnya Syzygium aromaticum L. Tanaman rempah termasuk dalam komoditas sektor perkebunan. Penghasil cengkeh ada di mana? Di Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara. Nah, kemudian bagian ini tidak perlu kalian hafalkan, cukup kalian pelajari saja untuk pengetahuan kalian. Jadi di bahan ini itu kelihatan dari pohon cengkeh, mulai dari daun, gagang, bunga sampai ke batang, itu semuanya dimanfaatkan. Daun dijadikan minyak cengkeh. Minyak cengkehnya untuk apa? Untuk sediaan farmasi dan kosmetika. Begitu juga sampai ke batang. Batang itu dijadikan barang-barang kerajinan dan bahan bakar. Begitu ya. Nah, kalau pala itu bahasa ilmiahnya Myristica fragrans Hout. Bagian buah pala itu ada daging buahnya, fuli, dan biji. Indonesia itu produsen pala terbesar di dunia. Diingat baik-baik. Jadi Indonesia produsen terbesar di dunia. 70-75% pala yang ada di dunia itu dari Indonesia. Pala di Indonesia itu dihasilkan dari perkebunan rakyat. Jadi luas areal tanaman pala di Indonesia itu pada tahun 2000 didapatkan datanya sebesar 43.000 lebih hektar. Wow. Pohon pala dapat berbuah sepanjang tahun, jadi nggak musiman. Dan buah pala yang hampir tua mengandung minyak sampai dengan 15%. Biji dan fuli pala kering digunakan untuk industri pengawetan ikan, pembuatan sosis, makanan kaleng, dan adonan kue. Penyulingan biji dan fuli pala itu menghasilkan minyak atsiri dengan komponen minyak yang sama. Maksudnya kualitas minyaknya itu dan jenisnya itu sama dari biji ataupun dari fuli palanya. Nah, pengempaan biji dan fuli pala itu menghasilkan nutmeg concrete. Pengempaan itu maksudnya ada satu alat, jadi biji pala atau fuli pala dimasukkan ke dalam alat itu, kemudian dipres, dikempa, begitu, sampai nanti keluar nutmeg concrete. Biasanya berupa minyak kalau sudah dipres gitu. Nah, ini adalah gambar dari vanili, biasa digunakan untuk bahan-bahan pembuatan kue ataupun coklat ya. Di rumah kalian juga kemungkinan besar pasti ada tuh vanili untuk pewangi biasanya. Nah, ini segmen pasar untuk vanili. Indonesia itu juga salah satu dari 4 negara pengekspor terbesar vanili di dunia. Jadi jangan khawatir, banyak sekali jenis vanili di Indonesia, mulai dari yang murah sampai yang premium mahalnya itu ada semua, karena kita salah satu negara terbesar pengekspornya. Ini ada Madagaskar, Indonesia, Uganda, India, Jamaika, Papua New Guinea, dan masih banyak lagi sih sebenarnya.
vanila Indonesia ada di kelas mutu yang ketiga, kadar vanilanya di bawah 1%. Cuman ada beberapa masalah dengan vanila di Indonesia. Panennya itu terlalu muda, jadi flavornya belum berkembang sepenuhnya. Panen sekaligus dalam satu kebun, jadi tingkat kematangannya itu berbeda-beda, tidak benar-benar dipilih yang matangnya sama. Misalnya ini matang di angka 7, yang angka 7 saja yang diambil. Itu kalau di Indonesia enggak. Padahal kalau di luar negeri benar-benar dibedakan tingkat kematangannya. Kalau belum begitu matang, belum sesuai dengan yang diharapkan, ya nggak dipanen gitu. Terus proses kuring dengan pemanasan berlebih, sehingga karakter flavornya juga menyimpang akhirnya. Nah, vanili di Indonesia itu juga kurang creamy, more woody, dan harsher. Ini pengertian ini kalian harus cari tahu sendiri di Google apa maksudnya ya, biar kalian tahu sendiri gitu. Cuman keunggulan dari vanili yang di Indonesia itu lebih tahan panas, mudah dicampur dengan flavor vanili yang lain untuk mendapatkan karakteristik tertentu yang biasanya sangat cocok untuk digunakan jadi cookies ataupun coklat. Nah, ini pengolahan rempah-rempah. Menginjak ke pengolahan rempah-rempah ini, kalian harus benar-benar dipahami bagaimana sih cara mengolah rempah yang baik. Secara umum bahan rempah setelah dilakukan pemanenan itu perlu penanganan setelah panen. Nah, penanganan ini dilakukan untuk menjaga kualitasnya agar tetap bagus gitu. Jadi kalau misalkan habis panen ya cuma sekedar dipanen aja, nggak benar-benar ditangani dengan baik, kualitasnya juga akan buruk pada akhirnya. Nah, penanganan pertama setelah panen itu namanya penanganan primer yang menghasilkan produk primer. Secara garis besar, penanganan pasca panen ini dikelompokkan menjadi dua, pengolahan primer dan pengolahan sekunder. Pengolahan primer itu penanganan yang tujuannya menghasilkan bahan setengah jadi atau baru bahan yang siap olah. Perubahan yang terjadi saat penanganan primer ini hanya perubahan fisik saja. Pada penanganan primer ini tuh nggak ada perubahan kimiawi pada bahan. Misalnya nih, pengeringan bahan dengan tujuan hanya untuk mengurangi kadar airnya saja. Jadi setelah panen itu penanganannya hanya dikeringkan saja. Misalnya daun cengkeh gitu. Daun cengkeh itu ya cuma dikeringkan aja, penanganannya primer. Tapi kalau penanganan sekunder itu penanganan yang menghasilkan produk olahan itu lebih hilir. Lebih hilir itu artinya lebih lanjut. Jadi bisa jadi itu mengubah struktur fisik maupun kimiawi. Jadi bisa jadi bentuknya berubah, komponen yang di dalamnya juga berubah karena dilakukan proses yang rumit gitu. Sebelum dilakukan pengolahan, bahan rempah harus dilakukan penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen ini dilakukan antara lain pencucian untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada bahannya. Karena biasanya ada yang kalau misalkan dia dari akar kan masih banyak tanahnya. Jadi perlu dicuci gitu. Nah, cara pencucian ini dapat menggunakan air yang bertekanan atau dengan merendam rimpang dalam air kemudian disikat secara pelan-pelan. Selanjutnya rimpang itu ditiriskan dan dikering anginkan. Maksudnya diangin-anginkan doang sampai kering gitu dalam ruangan yang berventilasi untuk menghilangkan air yang melekat. Jadi kalau metode-metode yang baru-baru ini benar-benar dikasih angin biasanya, nggak cuma pakai udara segar biasa. Jadi untuk mempercepat benar-benar dikasih kipas angin, itu kalau di industri yang besar. Nah, proses pengolahan bahan rempah yang banyak dilakukan antara lain berupa, ini kalian perhatikan baik-baik ya. Saya ulangi, proses pengolahan bahan rempah yang banyak dilakukan antara lain berupa simplicia, oleoresin, jahe instan, dan banyak lagi produk tradisional yang lain. Simplicia.
Simplisia berdasarkan kodifikasi peraturan undang-undang obat tradisional. Pengertiannya, bahan alami yang digunakan sebagai obat melalui proses sederhana atau proses pengeringan. Jadi misalnya yang Bu Vivi bilang tadi, simplisia itu adalah pengolahan primer. Jadi dia hanya dikeringkan saja, tidak diapa-apakan. Kan pengolahan primer toh, cuma dikeringkan, dikurangi kadar airnya. Itu namanya simplisia. Kadar air dari simplisia berkisar antara 8-10%, di mana kadar air itu cukup aman dari pencemaran oleh mikroba. Lebih dari 10% biasanya akan mudah kena mikroba. Nah, proses pengeringan yang dilakukan baik dijemur ataupun dengan udara panas itu bisa saja dilakukan. Bahan rempah yang dibuat menjadi simplisia biasanya jahe, kunyit, kencur, temulawak, kayak gitu. Jadi jahe itu kan banyak sekali yang habisnya panen, masih dalam kondisi basah habis dari tanah, kemudian dikeringkan pakai sinar matahari biasanya, atau ya cuman disimpan aja sampai kering. Itu namanya simplisia jahe. Itu yang dimaksud. Nah, contoh pengolahan rempah. Ini salah satu contohnya adalah pembuatan jahe instan. Caranya seperti apa? Ya, jahe instan itu namanya instan, ya udah yang siap konsumsi ya. Terus jahe itu rempah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita. Bentuknya kadang ada yang serbuk, ada yang cair gitu, yang udah nggak ada ampas-ampasnya. Jahe instan ini banyak sekali dikonsumsi di negara kita karena khasiatnya untuk menghangatkan badan. Terus orang kalau udah minum jahe itu ngerasanya lebih segar kayak gitu. Nah, bahan yang digunakan adalah jahe yang segar, di mana kulit jahenya masih halus, nggak mengkerut, kaku, dan masih mengkilat. Peralatan yang digunakan apa saja? Ya parut, wajan, kompor, dan ayakan. Nah, ini alur proses pembuatannya, mulai dari bahannya dipilih, jahenya yang mana bagus, kemudian dicuci, dikupas, disaring, dipanaskan, pencampuran, diuapkan, diayak, kemudian dikemas. Ini secara lebih detail lagi, kalian nanti baca sendiri pembuatan jahe instan itu seperti apa. Ini sampai menjadi sari jahe ya. Terus nanti di proses akhir ini akan dijadikan serbuk begitu. Nah, berikutnya adalah standar mutu produk bahan rempah. Jadi di SNI, Standar Nasional Indonesia, itu ada standar untuk masing-masing rempah. Kayak jahe kering itu standarnya itu kok bisa dibilang jahe kering itu kadar airnya harus berapa, kemudian banyak syaratnya lah. Nah, syarat-syarat itu tadi namanya SNI, Standar Nasional Indonesia, dan masing-masing itu ada. Proses pengolahan produk berbahan rempah banyak dilaksanakan secara tradisional di Indonesia. Meskipun tradisional, standar mutunya juga harus tetap dijaga dong ya, makanya ada yang namanya SNI biar seragam. Jadi kenapa harus ada SNI? Maksudnya gini, misalkan orang mau buat jahe kering, kok bisa dibilang kering? Misalnya Bu Vivi sama orang B, Bu Vivi bilangnya ini udah jahe kering. Ah enggak, ini bukan jahe kering, katanya si B. Loh kok bisa? Ini loh kadar airnya 10. Padahal menurut si B, jahe kering itu kadar airnya harus 5%. Nah, ini kan beda-beda standar antara saya dengan si B. Makanya untuk menyamakan standarnya itu harus ada yang mengatur, namanya SNI. Segitu saja dulu presentasi dari Bu Vivi mengenai rempah. Nah, tugas kalian adalah ada 2 tugas. Yang pertama, kalian sebutkan rempah yang ada di rumah kalian berdasarkan dari mana rempah itu berasal, baik dari akarkah, dari batangkah yang saya sebutkan di awal-awal tadi, sama dia termasuk jenis rempah apa, rempah pedas atau yang lain. Sudah ya. Kemudian yang kedua, kalian cari pengolahan simplisia
boleh cari dari sumber Google dan lain sebagainya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.